Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Buria. Hari ini kita akan mempelajari cara menyimpulkan hasil debat. Nah, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang debat, ciri, pengertian, unsur, struktur, dan cara menentukan mosi dan membuat sebuah argumen dalam debat. Nah, ini adalah cara menyimpulkan hasil debat. Sebelumnya, membuat kesimpulan adalah tahapan terakhir yang harus dilakukan oleh pihak yang berdebat, baik itu tim afirmasi atau tim pro maupun tim oposisi, yaitu tim kontra. Nah, kesimpulan itu dirumuskan berdasarkan pendapat dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya dalam debat. Atau istilahnya bisa disebut pola penalaran induktif. Jadi kesimpulan di akhir. Nah, kita akan lanjut. Ada berapa sih caranya untuk menyimpulkan hasil debat? Jadi ada 3 cara menyimpulkan hasil debat dalam pola penalaran induktif. Kita lihat ada apa saja di sini. Yang pertama, ada generalisasi. Generalisasi ini adalah penarikan kesimpulan berpangkal pada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, kemudian ditarik pernyataan yang bersifat general atau umum. Jadi dilihat fakta-faktanya dulu, ya, pernyataan-pernyataan khusus dulu, baru kemudian ditarik kesimpulan, dibuatlah kalimat umumnya. Nah, begitu itu generalisasi. Menyimpulkan dari fakta-fakta yang ada, ditarik kesimpulan. Seperti itu. Berikutnya, yang kedua, yaitu analogi. Analogi ini proses penarikan kesimpulan yang didasarkan atas perbandingan dua hal yang berbeda, tetapi karena mempunyai kesamaan, baik itu segi fungsi atau ciri, kemudian kedua dibandingkan atau disamakan. Nah, kesamaan keduanya inilah yang menjadi dasar penarikan kesimpulan. Jadi ada dua hal yang sama itu dibandingkan ya. Jadi membandingkan dua hal yang berbeda tapi ada kesamaan gitu. Nah, dari situ ditarik sebuah kesimpulan dari kesamaan itu. Yang ketiga ada sebab akibat. Nah, dalam pola penalaran ini, sebab bisa menjadi gagasan utamanya, sedangkan akibat menjadi gagasan penjelasnya. Namun dapat juga terjadi sebaliknya. Jadi di awal disebutkan sebab-sebabnya, kemudian ditarik kesimpulan akibatnya, seperti itu. Nah, kita akan langsung ke contoh ya, supaya kalian lebih paham lagi bagaimana cara menyimpulkan hasil debat. Ya, kita masuk ke contoh generalisasi dulu ya. Jadi ada pernyataan ini, nanti kesimpulannya bagaimana, seperti itu. Jadi pernyataannya kita baca dulu. Pemakaian masker wajah bisa membantu mencegah penularan corona. Terutama orang yang terinfeksi virus COVID-19 harus memakai masker medis untuk mengurangi resiko penularan virus ke orang lain. Ada beberapa bukti yang mendukung dan cara ini sangat direkomendasikan. Misalnya mengalami gejala infeksi virus, maka wajib menggunakan masker untuk membantu mencegah penularan kepada orang yang rentan. Sedangkan penggunaan masker pada orang sehat bisa membantu menghindari infeksi virus COVID-19, terutama orang yang paling rentan juga. Hasil studi dalam jurnal kesehatan The Lancet 1 Juni 2020 menyebutkan peluang tertular jika memakai masker wajah hanya 3%. Sementara jika tidak menggunakan masker, peluang tertular sebesar 17%. Pakar kesehatan di Universitas Michigan AS dan Dr. Milan Han juga mengatakan bahwa masker menjadi pelindung fisik yang berguna mencegah droplet masuk ke tubuh dan mengurangi darah. Nah, dari pernyataan maka bisa disimpulkan bahwa pemakaian masker efektif untuk melindungi diri dan orang dari penularan virus COVID-19. Nah, ini kesimpulannya. Jadi caranya bagaimana kita membuat kesimpulan ini ya dari sini. Pemakaian masker wajah membantu mencegah penularan virus corona, kemudian melindungi orang yang terinfeksi bisa melindungi diri dan orang lain juga tidak tertular. Nah, itu di sini ya.
Kesimpulannya dari fakta-fakta ini kemudian ditarik kesimpulan bahwa pemakaian masker wajah itu efektif untuk melindungi diri dan lain dari penularan virus COVID-19. Ini contoh generalisasi. Jadi mengambil kesimpulan dari fakta-fakta yang ada yang sifatnya khusus ditarik kesimpulan menjadi kalimat yang umum. Oke. Berikutnya contoh generalisasi yang kedua ya. Ada pernyataan bahasa Indonesia menyerap kosakata dari bahasa Arab, terutama yang berkaitan dengan Islam. Contoh kosakata hasil penyerapan dari bahasa Arab adalah musyawarah, hak, salat, dan tobat. Bahasa Indonesia juga menyerap kosakata dan istilah bidang teknologi dari bahasa Jepang, Jerman, Korea, dan negara lainnya. Kosakata dan istilah teknologi hasil penyerapan dari negara-negara tersebut antara lain komputer, gadget, televisi, internet, dan astronot. Tak hanya itu, bahasa Indonesia juga menyerap kata dan istilah sekaligus budaya dari negara lain. Contoh kosakata hasil penyerapan terakhir antara lain karate, dansa, bakso, mie, dan kimono. Nah, dari pernyataan ini bisa disimpulkan dari fakta-fakta khusus ini disimpulkan bahwa bahasa Indonesia menyerap kosakata dan istilah dari bahasa asing untuk memperkaya perbendaharaan kosakata. Nah, ini jadi menyerap dari bahasa asing karena di sini tadi kan bahasa asingnya ada bahasa Jerman, Korea, ya kan? Nah, Jepang juga. Nah, dari menyerap kosakata dari bahasa asing ini untuk memperkaya perbendaharaan kosakata. Ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan ini sifatnya adalah umum ya dari kalimat-kalimat khusus di sini. Baiklah, kita masuk ke analogi. Analogi tadi itu kan membandingkan dua hal yang sebenarnya berbeda tapi ada kesamaan. Nah, ditarik kesimpulan kesamaannya itu. Kita lihat pembanding satu. Orang tua mendidik kita di rumah dengan penuh kasih sayang. Mereka mengajari kita banyak hal. Tak jarang kita dimarahi ketika kita nakal dan tidak mematuhi nasihat mereka. Kemudian hal yang dibandingkan. 2. Di sekolah para guru juga mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Guru-guru kita mengajari kita berbagai ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Bahkan juga memberi akhlak yang baik. Demi menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab, para guru pun acap kali memberi hukuman pada kita. Nah, ini sama-sama, ini mereka sebenarnya berbeda. Ya, dua hal yang berbeda, orang tua dan guru kan berbeda. Tapi ada kesamaan, yaitu sama-sama mendidik. Mendidik di rumah kalau orang tua, sedangkan guru mendidik di sekolah. Nah, ini dia kesamaannya. Maka diambil kesimpulan dari kesamaan itu, jadi dapat dikatakan bahwa para guru adalah orang tua kita di sekolah. Seperti itu ya caranya. Guru sama dengan orang tua kita di sekolah. Ini analogi ya. Kita akan lanjut contoh analogi yang kedua. Ada ini coba kita lihat. Pembanding 1. Ilmu padi semakin berisi, maka ia akan semakin merunduk. Nah, hal yang dibandingkan, ilmu hendaklah diikuti dengan kerendahan hati. Tidak sepatutnya manusia sombong atas kepintaran yang dimilikinya. Ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang dapat berguna bagi banyak orang. Kecerdasan yang sebenarnya adalah kecerdasan yang memberikan manfaat bagi orang lain. Benar sekali. Nah, dari sini sebenarnya berbeda antara ilmu dan ilmu padi dan orang yang berilmu. Nah, kesamaannya adalah kalau ilmu padi itu semakin ia berisi, semakin merunduk. Sedangkan orang berilmu, harapannya dia semakin berilmu, semakin rendah hati, tidak sombong, seperti itu ya. Maka bisa ditarik kesimpulan, jadi dapat dikatakan bahwa dalam hal belajar manusia perlu mencontoh ilmu padi. Semakin berilmu, semakin rendah hati dan tidak sombong. Gitu. Ditarik kesamaannya. Kesamaan dari dua hal itu apa? Gitu ya. Mudah-mudahan dari sini paham ya. Kita lanjut ke contoh yang sebab akibat. Nah, contoh sebab akibat. Kalau sebab akibat tadi kan di bagian awal disebutkan sebabnya, baru di bagian akhir diberikan akibat dari sebab-sebab tersebut. Atau dibalik boleh. Jadi contoh, konsep drainase saat ini dimaksudkan untuk mencegah
yang diterapkan di seluruh pelosok tanah air saat ini untuk mencegah banjir. Konsep yang dipakai adalah konsep drainase konvensional, yaitu drainase kawasan. Drainase konvensional adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan cepat ke sedekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh ke atau di suatu wilayah harus secepat-cepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya mengalir ke laut. Orang sama sekali tidak pikir apa yang akan terjadi di bagian hilir jika semua air hujan dialirkan secepat-cepatnya ke sungai tanpa diupayakan agar air waktu cukup untuk meresap ke dalam tanah. Konsep pengalikan air secepatnya berarti pengaturan kawasan atau menurunkan kesempatan bagi air untuk meresap dalam tanah. Nah, berikutnya kita akan membahas lagi contoh sebab akibat. Cara menarik kesimpulan dengan sebab akibat. Kita lihat ini sebab-sebabnya ya. Pada masa pandemi virus COVID-19, masih ada masyarakat belum disiplin mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Hal ini diperburuk oleh perilaku masyarakat yang berkerumun, tidak memakai masker sehingga meningkatkan resiko penularan. Selain itu, masih terjadinya mobilitas masyarakat yang masif, terutama di masa libur panjang dan cuti bersama. Masih ada masyarakat yang takut melakukan tes ketika sudah memiliki gejala terjangkit COVID-19. Padahal jika masyarakat dites dan positif, akan dilakukan isolasi dan mencegah penularan kepada orang lain. Terakhir muncul tren berita bahwa ada berita yang mengatakan COVID-19 adalah konspirasi yang belum tervalidasi dan tidak berbasis pada data ilmiah, yang sayangnya masih dipercaya oleh masyarakat. Nah, dari fakta-fakta ini atau sebab-sebab ini, akibatnya kasus COVID-19 terus meningkat di Indonesia. Seperti itu. Ini akibatnya ya, ini sebab-sebabnya. Nah, oke, ini cara untuk membuat kesimpulan debat ya. Baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran. Mudah-mudahan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.